Di kawasan Lenggang, Jakarta. Hal ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas. Lalu seperti apa dan apa yang menarik dari Betawi Store? Berikut informasinya. Baru 2 hari dibuka, Betawi Store telah menarik perhatian berbagai kalangan. Masyarakat Jakarta menganggap Betawi Store inovatif dan edukatif. Selain itu, Betawi Store juga dinilai mempermudah turis mencari oleh-oleh khas Betawi. Bagus sih Mas, walaupun ini ya masih sederhana kayaknya ya seperti ini. Tapi paling enggak kan orang kalau ke Monas itu identiknya kan pengen lihat ini apa Monas sebagai ikon Jakarta. Terus paling tidak tahu Jakarta identik juga dengan Betawi. Kalau misalnya ada begini kan jadi sekalian ke Monas sekalian lihat budaya Betawi. Di Betawi Store, Anda dapat berbagai produk khas Betawi seperti kue gambang dan dodol hingga bir peletok. Tidak hanya itu saja. Pengunjung juga berkesempatan membeli batik khas Betawi. Tidak jauh dari pusat kota ya, yang ada mungkin nanti di sekitar ataupun sekitar Tanah Abang. Nantinya, jika Betawi Store terus mendapatkan sambutan positif, akan dibangun Betawi Store dengan ukuran yang lebih besar. Ardianto Pramono, Ria Nuryaningsih, Untung Widodo, Berita 1, Jakarta. Untuk menunjang pelayanan bus Transjakarta, Pemprov DKI Jakarta meminta PT Transjakarta membangun lift serta eskalator. Pembangunan lift dan eskalator ini ditujukan bagi halte Transjakarta yang posisinya sangat tinggi dari pemukiman. Hal ini sesuai dengan visi Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan Jakarta warga yang memilih moda transportasi bus Transjakarta, kebanyakan dari mereka masih menggunakan moda transportasi kereta api. Selain itu, rute dari menuju ke Tanah Abang ini juga terintegrasi dengan koridor 1, koridor 6, dan juga koridor 9 Transjakarta. Dan ini juga yang perlu diketahui oleh masyarakat mengenai 32 titik pemberhentian dari Pasar Minggu menuju Tanah Abang, kemudian 31 titik pemberhentian dari Tanah Abang. Widodo meminta jajaran ulama untuk turut menjaga kedamaian antar umat beragama. Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara. Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat tidak mencampur adukan antara politik dan agama sehingga tidak menimbulkan banyak gesekan. Presiden menyatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah telah menimbulkan banyak gesekan sehingga ada kelompok yang merasa paling benar. Menurut Presiden Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya. Keberagaman itu harus dijaga secara baik karena akan berkat tiada tiara dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kapur barus yang berasal dari sini. Merupakan berkat tiada tiara dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kapur barus yang berasal dari sini. Saya titip pada kita semuanya, utamanya kepada para ulama agar disebarkan, diingatkan dipahamkan pada kita semuanya bahwa kita ini memang beragam. Ini anugerah dari Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Kalau kita bisa merawat dan mempersatukan, ini ada sebuah kekuatan besar, sebuah potensi besar. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga dan merawat, ada gesekan, ada pertikaian, itulah yang harusnya awal-awal kita ingatkan. Mari kita hindari. Karena semuanya adalah anugerah dari Allah. Saya dulu waktu masuk ke Provinsi Sumatera Utara ini juga kaget. Setahu saya, kalau datang. Presiden Joko Widodo meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Pantai Barus, Kelurahan Pasar Batu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Jumat kemarin. Jokowi mengingatkan kembali akan keberagaman dan budaya yang dimiliki Indonesia sebagai aset negara yang harus dilestarikan.
Jokowi meminta seluruh masyarakat selalu jaga kerukunan, jangan sampai ada pertikaian antar suku, antar agama. Meski diakuinya, kadang terjadi gesekan kecil terutama saat terjadinya pemilihan kepala daerah. Tapi itu harus segera diredam oleh para pemegang otoritas daerah, tokoh adat maupun pemuka agama agar tidak sampai meluas sehingga rakyat tahu mana yang politik. Jangan sampai politik dicampur adukan dengan agama. Selanjutnya Jokowi mengatakan baru merupakan kota tua bersejarah dan di tempat ini ada pula makam Mahligai, tempat dimakamkannya Syekh dari Timur Tengah, menandakan peradaban perdagangan syiar agama sejak ratusan tahun lalu.